Yang jemput siapa Pak kemarin? Sekdes. Sekdes. Apa? Yang jemput Bapak kemarin. Sekdes. Sekdes. Siapa namanya? Ropik. Ropik ya. Ya, keperluan Oh, apa gitu. Pak mereka jemput Bapak dari rumah? Lagi kan lari baik. Aku ini kan sehat. Ada sebentar baik. Aku antar boleh. Sebab kadang aku nak kawin tu. Boleh ngejuk duit. Ada gini kati ada orang nanya aku itu. Iya aku dah tahu. Oh, mana tahu. Terus ya dengar-dengar Pak terkait masalah kemarin dari awal katanya kan ada rombongan yang bawa Bapak. Berapa hari Pak dibawa Pak? Nggak tahu berapa hari. Sehingga aku sudah diajak berjalan. Ya tidak tahu kemana. Waktu ini mungkin sore hari ya dan terakhir lagi ke rumah. Nah, datang malam hari itu ya dia langsung diajak ini sama Palembang itu. Masa-masa itu. Aku sudah jalan pergi di rumah kada sekolah. Sudah saya melihat, saya duduk. Apa duduk ini rumah memutar. Diantar jam berapa? Diantar ke Diantar Palembang. berapa? Jam berapa Pak diantarnya itu pulangnya? Tidak tahu aku. Ya, malam apa siang? Malam atau siang Pak? Hah? Malam atau siang? Tidak tahu apa sih aku malam itu aku juga saya nyali. Ya tidak tahu siang malam itu. Berarti Sudah Nah. trauma ya. oh Pak, balik sini. Pak. Pak. Wawancara. Jadi terkait masalah kemarin Pak, ya ahli keluarga ya Pak ya? Iya masuk Ahli keluarga. Waktu terjadinya Bapak dari rumah itu ada yang tahu nggak Pak? Nggak tahu. Ahli keluarga nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Berapa hari Pak kejadian itu? Sekitar 3 hari ya. 3 hari menghilang Pak ya? Iya. Menghilang. 3 hari. Kami ini mencari kemana ke sana sini. Serombongan mencari banyak siang malam. Jadi terkait ketemu. masalah itu ada laporan ke polisi tidak Pak? Sudah. Sudah. Ya kehilangan. Kemudian laporan ke Polda. Ya. Lapor kehilangan di Di Polsek. Polsek. Oh, Malam Di sekitar Pol- jam 11 malam. Apa tuh? di Polda lapor apa? Iya sudah siang. Laporan apa itu? Laporan penculikan. Oh, Ada lagi yang datang. laporan penculikan itu Pak ya? Siapa yang mendampingi buat laporan? Ini Pak Agung. Oh, Pak Agung ya? Pak Agung selaku kuasa hukum Pak Bastari Pak? Ya, benar. Ah, ya. Saya selaku kuasa hukum Pak Bastari ini sejak tanggal 27 Oktober 2023. Nah, kuasa hukum ini khusus untuk mengurus sebidang tanah milik Pak Bastari yang berlokasi di Jakabaring. Dalam perjalanan terjadi polemik, ada klaim dari pihak-pihak luar mengklaim dengan menyatakan bahwa tanah itu milik mereka dengan bawa surat-surat. Kemudian ada proses upaya untuk pemagaran di lokasi masih kita halangi terus, dan sampai dengan kejadian pada tanggal 12 itu ada kejadian penandatanganan surat kuasa. Penandatanganan surat kuasa yang memberikan kuasa ini Pak Bastari kepada pengacara lain. Ini kita oknum pengacara lain. Dan isi kuasa itu Pak Bastari memberikan kuasa khusus untuk melaporkan Pak Hermanto sebagai orang yang diberikan kuasa kepengurusan tanah untuk dilaporkan dengan dugaan 263, 2266 pemalsuan dokumen, kemudian dengan dugaan lagi penipuan. Kita lihat di situ, artinya kan ada upaya-upaya di luar prosedur hukum. Setelah kita mengetahui adanya surat kuasa itu di tanggal 14. Kebetulan kita ada teman-teman yang memberikan informasi bahwa ada kuasa yang melaporkan Pak Hermanto. Maka dari itu kita segera ke rumah Pak Rohman untuk melakukan klarifikasi. Kemudian kita juga dapat menemukan video, ada temuan video yang isinya Pak Bastari ini menyatakan tidak memiliki tanah di lokasi Jakabaring. Yang informasinya video ini diambil dan direkam di rumah Kades. Ini kita melakukan klarifikasi ke Pak Roman, Pak Bastari. Alhamdulillah beliau masih menyatakan benar beliau ini memiliki tanah di Jakabaring. Namun
saat kita menanyakan ke Pak Bastari yang bersangkutan, apakah benar ada orang yang datang menjemput Bapak dari rumah dan membawa ke kantor desa dan mengaku sebagai anggota polisi menanyakan perihal pemilikan tanah. Beliau ini terlihat, nah kita ada dokumen videonya, beliau sampai bersumpah tidak ada orang yang datang, sumpah tidak ada orang yang datang. Jadi terlihat sekali beliau ini trauma. Kemudian berselang waktu, ini masih kita proses untuk pencabutan kuasa dan video klarifikasi. Tanggal 16 ini kita cek lagi kondisi Pak Bastari. Ternyata Pak Bastari ini tidak ada di rumah. Kita hubungi keluarga untuk dicari dari tanggal 16, 17, 18 itu tidak ditemukan Pak Bastari. Maaf, saya klarifikasi, itu dari tanggal 18 hari Jumat, 18, 19, 20. Ini Pak Bastari ini tidak ada di rumah. Dan ditanyakan ke keluarga juga tidak tahu keberadaannya. Namun di tanggal tersebut kita masih terus berupaya mencari di mana keberadaan Pak Bastari ini kan. Dan tanggal 18, 19, 20 itu. Kemudian kita menunggu 1 kali 24 jam. Tanggal 19 malam itu kita laporkan kehilangan, orang hilang. Yang melapor langsung keluarganya, Pak Rahman. Setelah melapor orang hilang, kemudian siang tanggal 20 kita laporkan di Polda Sumsel dugaan adanya penculikan. Nah, setelah laporan masuk itu di tanggal 22 ini masih intens kita cek. Tanggal 19, 20, 21 ini Pak Bastari masih belum ditemukan. Nah, kemudian tim kita dan keluarga melakukan pengecekan pukul 11 malam. Ternyata rumah Pak Bastari ini lampunya menyala. Nah, kita menduga Pak Bastari ini ada di dalam rumah ini. Tanggal 22 itu malam. Kita cek, benar Pak Bastari ada di rumah dengan kondisi beliau ini sakit dan kondisinya lemas. Kemudian kita lapor ke Kades, lapor Pak Kades bahwa Pak Bastari sudah ditemukan. Nah, ditemukan Pak Bastari ini, kita bawa keluarganya, kemudian mengonfirmasi Kades untuk dibawa ke rumah sakit bersama keluarganya. Kita bawa beliau untuk dirawat di rumah sakit Bari. Beliau dirawat itu sampai dengan hari Senin, diobservasi dan pemulihan. Alhamdulillah beliau sehat. Hari Senin kita bawa pulang Senin sore jam 5. Oke Pak, untuk laporannya itu tanggapan dari Kapolda sekarang, laporan penculikan, diduga penculikan itu gimana tanggapan dari pihak Kapolda Pak? Dari pihak Polda Pak? Untuk sementara 2 hari yang lalu saya sudah konfirmasi terkait laporan tersebut. Namun informasi masih di DIR, belum ditunjuk untuk penyidiknya ya. Siapa penyidiknya belum ditunjuk. Nah, untuk laporan tersebut baru sampai di sana prosesnya. Nah, kita juga belum sempat melapor ke Polda Sumsel bahwa beliau ini sudah ditemukan karena beliau ini kondisinya masih kurang sehat sebelumnya. Pada itu hari ini kita mengundang pihak media, kemudian kita juga akan memberikan klarifikasi ke Polda Sumsel bahwa beliau sudah ditemukan. Namun untuk permasalahan dugaan penculikan tetap kita akan kejar ini, karena perbuatan pidananya ada, hilangnya ini kan harus kita ungkap, harus terang ini. Hilangnya dihilangkan atau memang Pak Bastari ini memang kondisinya memang beliau ini sudah pikun, tersesat atau seperti apa kita nggak tahu kan. Tapi kan ini kan butuh proses, ya kan. Baru tahap dugaan, tetap kita akan kejar untuk Polda Sumsel laporannya. Oke Pak. Awalnya hilang Pak Bastari itu kan ada oknum yang menjemput Pak ya, seperti apa Sekdes Pak ya? Tadi dibilang Pak. Iya. Nah, seperti apa Pak tanggapannya kalau ditanyakan di Sekdes itu Pak, hilangnya Pak Bastari ini kan? Untuk Sekdes sementara kita belum konfirmasi. Nah, kejadian ini kita konfirmasi ke kepala desa langsung. Jadi jawaban dari kepala desa ini benar, ada 5 orang oknum yang datang mengaku dari Polda Sumsel. Kita punya rekaman mengaku dari Polda Sumsel, mengkonfirmasi kepada Kades untuk mengambil keterangan Pak Bastari terkait permasalahan tanah yang ada di Jakabari. Nah, kronologisnya ini oknum tersebut tidak menemui Kades terlebih dahulu, tapi datang ke rumah Bastari,
kemudian membawa Pak Bastari ini ke rumah Kades. Nah, dugaan ini kita belum tahu di rumah ini apa yang terjadi sebelum beliau diinterogasi atau diminta pernyataan di rumah Kades. Nah, ini kan ada dugaan beliau ini dikhawatirkan beliau ini diintervensi terlebih dahulu sebelum diminta pertanyaannya di hadapan Kades. Itu yang kita khawatirkan. Nah, dari kronologis tersebut makanya kita menduga di sini ada oknum-oknum yang memang mengambil langkah-langkah di luar prosedur hukum. Makanya kita mengambil langkah hukum untuk melapor kejadian-kejadian ini. Pak Dar. Oke Pak, terima kasih waktunya. Jadi waktu kejadian kan pencabutan ini penandatangan surat kuasa, ada tak ahli keluarga yang ikut? Enggak ada. Tidak ada ya. Kata ya. Si kok mendamping kau kata ada. Benar. Yang ngerubah Kades. Ada. Pak Dar. Penandatanganan kuasa, mohon maaf. Kronologi. Penandatangan surat Iya. kuasa. Pak Dar. Kronologi masalah penculikan ini kronologinya kayak gimana? Apakah masalah di tanah itu apa gimana gitu langsung di pengacara ada apa Bang? Atau di Coba ini biar jelas kan. Pak masih ingat nggak kejadiannya Pak? Hah? Kejadian waktu kemarin dibawa ke rumah Kades itu dalam rangka apa Pak? Dari masa Ditanya di rumah Kades. ya. Kau di rumah Kades itu waktu digawe. Di Waktu waktu Di apa yang ini ditanya sejak Pak? saudara rumah Kades itu ada balik dulu ada baru hilang diantar oleh sekdes ada baru balik baru hilang. Oke Pak. Jadi perkara penculikan ini inti dan itunya berarti masalah tanah ya. Tanah masalah tanah. Nah, itu Mas Teguh Pak. Nah, jadi jelaskan bahwa kita sudah wawancara bahwa dari media Bapak dulu baru kita ini Pak. Ya kembali lagi Pak, masalah tanggal tadi, tanggal 18, 19, 20 tadi itu bulannya bulan berapa itu Pak? Di bulan Maret. Bulan 3 Maret kemarin, 2020. bulan inilah Pak ya? Iya. Oke, Berarti baru. baru Pak saja Pak. Oke Pak. Pak Dar, Silakan, tutup. lanjut. Iya dengan ini tutup bahwa Maksud dengan- dari Bapak dari biar jelas medianya dan tim ini. Terus ini Pak masalah terkait masalah waktu kronologis hilang, ada konfirmasi Pak dengan keluarga? Tidak ada. Kalau kami lo keliling cari ya tidak kantik. Oke. Jadi dia ini balik dewek Pak. Ya tahu-tahu lah Ada di rumah. Dekat dalam keadaan kondisi sakit. Iya, itu maksud aku. Nah, kondisi sakit jam 11 malam rombongan ini nengok ke tempat iya ini. Di jengoknya adalah dia ini ya terguling dalam keadaan sakit. Maka dari rombongan Pak Agung ini nyumputlah orang rumahku, Ibu Saila. Iya. Nah, nyumput Ibu Saila takutnya warga di situ kaget ujian penculikan. Betul. Jadi jemputlah Ibu Saila, diajak layak tari ini. Cuman ngelapor dulu dengan Kades. Iya, kada. Dilapor ke Kades bahwa ya tari ada dalam keadaan sakit, nak kami ajak ke rumah sakit nak diobatkan. Kata Kades silakan. Jadi, nah, adalah kami dibawa oleh Ibu Saila dengan rombongan ke rumah sakit. Oke, waktu jelas, itu Pak. waktu itu aku kan dekat di rumah. Jadi Ibu Saila ada jemput dengan kawan-kawan. Esoknya aku jenguk rumah sakit. Memang rumah sakitnya ada nih, ada. Videonya lagi ada. Ibu Oke, Saila Pak. jadi. Ini mungkin perlu ditambahkan ini Iya. kronologis penjemputan ini kan, Mm-mm. karena ya Bastari ini kan cara komunikasinya kan kurang jelas. Betul. Tapi ada yang kita tangkap sebelumnya. Ya Bastari ini didatangi oleh sekdes ke rumah. Diinformasikan akan diberikan uang. Iya ya. Betul. Dapat duit ya. Ya uji sekdes itu. Dipanggil kades lah dapat duit uji sekdes. Iya. Benar ya? Benar. Disuruh ke rumah Kades. Nah, Hmm. iya ada galak. Iya. Nah, iya ditarik ke rumah kades. Iya, baik. Bener ada kejadian iya campak dari tanggo, bener ya? Iya benar. Bener sampai iya campak dari tanggo. Tangguh mana itu Pak? Di tanggo mana ya itu ya? Tanggo rumah kades, apa di tanggo? Tangguh rumah dewek. Oh, Iya, tangguh Rumah rumah iya dewek. dewe. Nah, Nggak turun. Campak itu Dalam posisinya keadaan iya sakit. ditarik, apa di tarik. Ditarik oleh sekdes. Jatuh itu karena dipaksa. Dipaksa. Di tanah itu. terguling di tanah. Iya, lah beca. Terguling di tanah. Dibecek-becek itu ya. Oh, kalau dari baik, aku dari ada sebentar aja lah kan.
sebentar Siapa Pak. yang narik itu? Sekdes. Selain sekdes itu ya, yang narik siapa ya? Hah? Yang narik iya sampai campak dari tabur. Iya, anu tadi, sekdes. Sekdes. Sekdes itu sama siapa ya? Arti DWA. Dio DWA sekdes itu. Mm-mm. Namanya siapa sekdesnya? Itu tadi. Sudah. Setelah nyampe di rumah kepala Kades, ada siapa situ ya? Di rumah Kades ada siapa-siapa Pak? Nah, maka dari itu banyak. Cuma aku udah Banyak wong ya? tahu, udah tahu. Iya, tapi Ada banyak wong. Yang ngomong kalau mereka ini dari Polda. Polisi dari Polda ada benar ya? Ada kan. Mm-mm. polisi itu ya. Udah sebanyak, cuma ada Benar, kan. pendatang kan. Ada kader. Iya, aku sering cerdas salam. Aku selalu rumah diputar. Mm-mm. Ada namanya siapa sih, Dan Pak? aku juga kada tergoleng. Ada yang ingat dak Pak namanya salah satunya? Ada enggak? Iya, inget namanya Yang- salah satu Yang siapa? nanya aku tuh ya, Tungau. Yang nanyo nanyo ke iya itu. Iya masih inget enggak siapa namanya? Salah sikoknya ya. Enggak tahu ya. Sebelumnya mereka memperkenalkan diri dulu enggak dengan iya. Aku nih siapa? Misalnya Agung. Dari mana? Bawa surat enggak mereka? Enggak tahu. Oke lah. Nah, inilah kondisi klien kita yang memang kita anggap sudah lanjut usia. Iya. Sudah lanjut usia dan dibawa diinterogasi tanpa didamping kuasa, Benar. ya kan? Dan kita mendapat informasi juga Iya Bastari ini sudah diminta keterangannya, klarifikasi mengenai perihal tanah, kepemilikan tanahnya. Mm-mm. Dan klarifikasi yang diberikan oleh Yak Bastari ini, informasi yang saya dapat bahwa Yak mengakui tidak memiliki tanah di Jakabaring. Mm-mm. Nah, kemudian kita tanya lagi ke Yak sekarang, apakah Yak ini benar tidak memiliki tanah di Jakabaring atau memiliki tanah? Nah, itu yang perlu kita Mm-mm. sampaikan juga Yak Bastari ke media. Gimana Pak? Ya Gimana, punya ya? tanah di Jakabaring ya? Ada. Ada. Siapa yang ngelola? Yang ngurus? Ya, Kemet. Ismet. Ah, Ismet. Ismet ya? Ismet Pak ya? Iya. Ismet itu siapa Pak? Hah? Ismet itu siapa? Orang luar. Orang lain Pak ya. Iya. Ismet. Eh, Luas tanah berapa Pak? Enggak. Enggak tahu dah. Tahu aku. Yang jelasnya dia punya tanah. Tapi ada Pak ya, tanah di Tapi ada, Pak, Jakabaringnya. Di luar ini Pak, klien Pak ini pengacara. Kami numpang tanya, kami selaku media Indonesia TV, bolehkah kiranya kami bertanya langsung ke Pak Kades, Pak? boleh Pak. Masalah siapa yang mengambil ini orang 5 tadi Pak? Boleh. Mungkin betul, Pak. pasti tahu kan Pak Kades itu. Jadi kita ini kan di negara hukum, Betul. dan kita ini negara demokrasi, dan memang segala sesuatu perkara harus terbuka, harus terang, ya kan? Nah, jadi memang kami mengundang media di sini agar perkara ini terbuka, Betul. terang, Terang. dan bisa diputuskan ini yang mana yang benar dan yang mana yang salah, sesuai dengan prosedur hukum. Itu yang kita inginkan, dan bukan melalui langkah-langkah yang di luar prosedur hukum. Nah, ini perlu saya sampaikan lagi, ketika pengambilan keterangan Yak Bastari oleh pihak kepolisian, ini kondisi Yak Bastari ini matanya kan sudah rabun. Betul. Beliau ini bisa baca, tapi membaca huruf yang ukurannya besar, lebih kurang ukuran sampai 10 inci, 15 inci. Beliau bisa baca. Tapi ketika berita acara klarifikasi yang diambil, dipertanyakan ke Yak Bastari, beliau jawab, itu kan diminta dibaca dulu. Ketika Yak Bastari sudah membaca, sudah setuju, baru Yak Bastari ini tanda tangan BAP-nya. Kondisi Yak Bastari tidak bisa membaca dengan tulisan yang ukurannya kecil. Nah, apakah secara formal itu dibenarkan? Itu yang menjadi
penyesalan kami ada oknum-oknum yang bertindak di luar prosedur hukum yang seharusnya mereka mengetahui Yek Bastari ini memiliki kuasa hukum, memiliki pengacara dan masih memiliki keluarga. Selayaknya mereka konfirmasi terlebih dahulu ke keluarga. Berarti orang itu tidak ada konfirmasi dari pihak pengacara dan pihak keluarga, Pak ya? Ya benar, tidak ada konfirmasi. Kemudian jika memang berita acara pemeriksaan itu dibacakan ke Yek Bastari, apakah orang yang membacakan dan menjelaskan itu bersifat netral? Iya kan? Itu yang kita pertanyakan, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, tindakan oknum-oknum ini. Makasih Oke, Pak. Pak, sudah. Ya, selesai. Oke, terima kasih Pak. Ini jadi untuk ketegaskan sekali lagi, berarti waktu pemeriksaan terakhir dipinta keterangan oleh pihak aparat penegak hukum tidak didampingi oleh pihak kuasa hukum, tidak? Benar. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak, kami izin kami dan rekan-rekan ini dari gabungan tim media, boleh salah satunya saya dari Media Sriwijaya redaksi Itkom, dan rekan-rekan yang lain Dari Indonesian TV. untuk menerbitkan berita ini, Pak ya. Izin mungkin cukup Pak ya. Cukup. Untuk waktu dan konfirmasinya terima kasih Pak, dan dari pihak keluarga juga, dari Pak Bastari dan pihak kuasa hukum Pak Bastari ya. Ya. Terima kasih waktunya, dan ini kami konfirmasi dan untuk wawancara ini dengan keadaan sehat untuk Pak Bastari sekarang Pak ya. Ya. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak. Baik. Terima kasih juga saya sampaikan mewakili dari Pak Bastari selaku kuasa hukumnya atas kesediaan rekan-rekan pers yang sudah bersedia hadir di sini untuk melakukan wawancara langsung ke Pak Bastari. Tujuannya tidak lain untuk keadilan. Betul. Mungkin saya kira cukup. Yes. Pak Rohman ada yang ingin disampaikan dari pihak keluarga? Pak Bastari ada yang ingin disampaikan ya? Ke rekan-rekan media ada yang ingin disampaikan ya? Terima kasihnya atau apa ya? Cukup. Ngomong Palembang enggak apa-apa. Ya, Apa ya, susun enggak ngomong apa-apa. apapun ya. Apa adu nak disampaikan Nah, ya ditambah dengan ke- kawan-kawan wartawan apa atau ya masih ada keluhan sampai ke ya anak pengen minta digini sampai ke gini. ya enggak apa-apa. Ya misalnya takut Iya. apa ya dijelaskan. Katik ya. Dah hati ya. Adik.